ekonomi klasik memandang pasar sebagai sistem yang mampu mengatur dirinya sendiri atau self-regulating, menuju keseimbangan tanpa campur tangan pemerintah. Mazhab ini dipelopori oleh tokoh seperti Adam Smith dan David Ricardo, sementara Karl Marx bertindak sebagai kritikusnya. Pilar utama pertumbuhan mekanisme pasar ialah penggunaan prinsip invisible hand, di mana kepentingan pribadi individu secara kolektif menciptakan kemakmuran publik. Kedua, efisiensi produk menekankan pada pembagian kerja, spesialisasi, dan akumulasi modal. Ketika teori ini nilai keyakinan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dikeluarkan. Syarat keharmonisan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan yang optimal, teori ini menetapkan 3 syarat utama. Yang pertama, kebebasan individu adalah hak penuh bagi setiap orang untuk mengejar kepentingan ekonomi tanpa hambatan guna memicu inovasi. Yang kedua, persaingan sempurna berfungsi sebagai kontrol alami untuk mencegah monopoli dan menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, peran pemerintah terbatas. Negara hanya bertindak sebagai penyedia infrastruktur dan penegak hukum, bukan pengatur harga atau pelaku ekonomi. Yang pertama ada spesialisasi. Adam Smith menyatakan bahwa spesialisasi dan pembagian kerja adalah kunci utama kemajuan ekonomi karena dapat meningkatkan total produksi. Ketika seseorang fokus pada suatu pekerjaan, keterampilan dan produktivitasnya akan meningkat. Lalu hasilnya dapat dipertukarkan dengan orang lain. Bahkan jika seseorang memiliki keunggulan absolut dalam banyak bidang, tetap lebih menguntungkan untuk fokus pada pekerjaan yang paling bernilai tinggi. Contohnya, pengacara lebih baik menyewa sekretaris agar bisa memaksimalkan waktunya untuk pekerjaan hukum yang lebih menghasilkan. Selain itu, spesialisasi juga memungkinkan proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien karena setiap orang atau pihak mengerjakan bagian yang sudah dikuasainya. Hal ini mengurangi waktu yang terbuang untuk berpindah-pindah pekerjaan serta meningkatkan kualitas hasil kerja secara keseluruhan. Dalam skala yang lebih luas, spesialisasi tidak hanya terjadi pada individu, tetapi juga pada perusahaan dan negara. Dengan fokus pada keunggulan masing-masing dan melakukan perdagangan, akan tercipta kerjasama yang saling menguntungkan serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan standar hidup. Berikutnya yang kedua, efisiensi. Efisiensi adalah kondisi di mana sumber daya ekonomi digunakan secara optimal tanpa pemborosan sehingga menghasilkan output maksimum. Dalam konteks klasik, efisiensi ini tercermin pada mekanisme pasar yang mampu mengalokasikan sumber daya secara tepat melalui harga. Pasar dikatakan efisiensi apabila harga-harga yang terbentuk merupakan cerminan dari seluruh informasi yang tersedia, sehingga tidak ada investor yang mampu memperoleh keuntungan tidak normal secara konsisten setelah memperhitungkan risiko. Dalam pasar yang efisien, harga sekuritas akan dengan cepat menyesuaikan terhadap setiap informasi baru yang masuk, baik dari laporan keuangan, kebijakan pemerintah, maupun kondisi ekonomi lainnya. Hal ini membuat harga mencerminkan kondisi sebenarnya dari suatu aset atau perusahaan, karena seluruh informasi yang relevan telah dipertimbangkan oleh pelaku pasar. Akibatnya, peluang untuk memperoleh keuntungan tidak normal menjadi sangat kecil, karena informasi sudah tersebar dan direspon secara merata. Efisiensi pasar ini juga berperan penting dalam menciptakan alokasi sumber daya yang optimal, serta mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nomor 3 adalah pasar bebas. Dalam pandangan ekonomi klasik, inti dari pasar bebas adalah keyakinan penuh pada mekanisme pasar yang mampu mengatur dirinya sendiri secara otomatis tanpa campur tangan pemerintah, yang dikenal dengan prinsip laissez-faire. Alasan ini menekankan pada konsep tangan tak terlihat atau invisible hand, sebuah kekuatan yang secara alami akan membawa perekonomian menuju titik keseimbangan. Dengan membiarkan pasar berjalan tanpa hambatan regulasi, para pemikir klasik percaya bahwa ketidakseimbangan seperti kekurangan atau kelebihan barang akan terkoreksi dengan sendirinya melalui mekanisme harga. Kebebasan individu untuk mengajar kepentingan pribadi menjadi penggerak utama dalam pembangunan ekonomi menurut teori ini. Meskipun setiap pelaku ekonomi bertindak demi mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, tindakan tersebut secara kolektif akan mendorong kemakmuran masyarakat luas. Hal ini terjadi karena dalam upaya mencari laba, individu didorong untuk memproduksi barang dan jasa yang paling dibutuhkan oleh orang lain. Dengan demikian, kepentingan pribadi individu secara tidak langsung berkontribusi pada penyedia kebutuhan publik dan penciptaan lapangan kerja secara masif. Efisiensi dalam pasar bebas juga sangat tergantung pada pembagian kerja atau division of labor dan spesialisasi. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka tenaga kerja akan semakin meningkat, sehingga produksi barang dan jasa akan bertambah. Kondisi ini akan meningkatkan output ekonomi secara keseluruhan.
Smith juga menjelaskan bahwa adanya konsep invisible hand, yaitu mekanisme pasar yang secara otomatis mengatur distribusi sumber daya dan komoditas. Melalui mekanisme ini, pasar dapat mencapai keseimbangan tanpa perlu campur tangan langsung. Namun, keseimbangan tersebut bisa terganggu jika terdapat distori dalam pasar. Oleh karena itu, Smith berpendapat bahwa pasar bebas adalah solusi utama. Ia menekankan bahwa campur tangan pemerintah sebaiknya dibatasi karena dapat mengganggu mekanisme pasar. Dengan memberikan kebebasan pada pasar, keseimbangan dan efisiensi ekonomi dapat tercapai secara alami. Pertumbuhan output total A. Akumulasi modal. Menurut Adam Smith, jumlah modal dapat dipahami sebagai dana atau sumber pembiayaan yang digunakan dalam pembangunan. Modal ini memiliki peran penting dalam menentukan tingkat output yang dihasilkan secara langsung. Selain itu, modal juga berpengaruh secara tidak langsung, yaitu dengan meningkatkannya jumlah modal, maka memungkinkan terjadinya spesialisasi kerja yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam yang dapat dipresentasikan melalui luas atau jumlah tanah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Adam Smith. Jumlah SDA yang tersedia akan menjadi batas maksimum bagi perkembangan perekonomian suatu wilayah. Yang ketiga, sumber daya manusia. Sumber daya manusia digambarkan melalui jumlah penduduk. Adam Smith menyatakan bahwa jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting bagi input dalam proses produksi. Yang kedua itu pertumbuhan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk akan memperluas pasar dan mendorong terjadinya spesialisasi kerja. Semakin tinggi spesialisasi, maka produktivitas tenaga kerja juga meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat. Menurut Adam Smith, jumlah penduduk dipengaruhi oleh tingkat upah. Jika upah berada di atas tingkat subsistensi, yaitu tingkat minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka jumlah penduduk akan cenderung meningkat. Sebaliknya, jika upah berada di bawah tingkat tersebut, pertumbuhan penduduk akan menurun. Upah bisa berada di atas tingkat subsistensi apabila permintaan tenaga kerja lebih besar daripada penawarannya. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya stok modal dan tingkat output dalam perekonomian. Asumsi yang digunakan David Ricardo ini yang pertama ada peningkatan atau penurunan tenaga kerja bergantung pada tingkat upah nominal. David Ricardo membagi upah menjadi dua. Yang pertama itu adalah upah alami atau kita kenal sebagai subsisten dan upah pasar. Jika upah nominal di pasar naik melebihi tingkat subsistennya, maka hal ini mendorong peningkatan pernikahan dan kelahiran yang pada gilirannya meningkatkan jumlah penduduk dan penawaran tenaga kerja. Sebaliknya, jika upah turun di bawah subsisten, kelaparan dan penyakit akan meningkat dan mengurangi jumlah tenaga kerja. Lalu yang kedua itu ada Ricardo juga mengemukakan hukum besi upah yang menyatakan bahwa upah akan selalu cenderung kembali ke tingkat subsisten jika upah tinggi, populasi meningkat, dan tenaga kerja menjadi berlimpah, menyebabkan upah turun kembali. Jika upah rendah, populasi berkurang, tenaga kerja langka, dan upah naik kembali ke subsisten. Ricardo lebih menekankan pada upah real, yaitu kemampuan untuk membeli kebutuhan dasar. Meskipun upah nominal naik, jika harga barang pokok juga naik, maka tidak ada peningkatan kesejahteraan. Lalu dalam jangka panjang, peningkatan populasi akan menyebabkan lahan bertani semakin tidak subur, yang meningkatkan biaya produksi dan pangan dan mengurangi kebutuhan kapasitas. Poin kedua yaitu kemajuan dan perkembangan akan terjadi sepanjang waktu. Menurut David Ricardo, kemajuan dan perkembangan teknologi merupakan proses yang berlangsung terus-menerus dan berperan dalam meningkatkan produktivitas, tenaga kerja, serta efisiensi penggunaan modal. Dengan adanya teknologi, proses produksi menjadi lebih efektif, sehingga output yang dihasilkan dapat meningkat tanpa harus menambah faktor produksi secara signifikan. Dalam kerangka teorinya, teknologi berfungsi sebagai faktor yang membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tetap berada dalam batasan struktur ekonomi klasik. Ricardo menekankan bahwa pertumbuhan tetap dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, terutama tanah, serta berlakunya law of diminishing returns, di mana penambahan input pada akhirnya menghasilkan tambahan output yang semakin menurun. Dengan demikian, kemajuan teknologi tidak mengubah inti teori Ricardo, melainkan hanya memperlambat dampak keterbatasan tersebut. Teknologi memungkinkan pertumbuhan ekonomi berlangsung lebih lama dan lebih efisien, tetapi tidak dapat menghilangkan batas alami pertumbuhan.
Artinya, teknologi memperpanjang pertumbuhan, bukan menjadikannya tanpa batas. Tingkat minimal ini. Poin ketiga, akumulasi modal dapat terjadi bila tingkat return yang diharapkan oleh investor lebih tinggi daripada tingkat minimal yang dibuat. Maka investasi dinilai menguntungkan sehingga mendorong investor untuk menanamkan modalnya. Dalam perspektif ekonomi klasik, kondisi ini sangat penting karena investasi merupakan kunci utama dalam proses pertumbuhan ekonomi. Ketika return lebih besar dari tingkat minimal, investor akan meningkatkan investasi yang kemudian mendorong akumulasi modal. Sebaliknya, jika return lebih rendah, investor cenderung menahan atau mengalihkan dananya ke alternatif yang lain yang lebih menguntungkan sehingga akumulasi modal tidak terjadi secara optimal. Dampaknya terhadap perekonomian sangat signifikan karena peningkatan investasi akan memperluas produksi, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan nasional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat keuntungan menjadi faktor utama dalam mendorong akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan pandangan ekonomi klasik yang menekankan peran investasi dan efisiensi pasar. Selanjutnya, teori perdagangan internasional menjelaskan mengapa negara-negara saling berdagang untuk memperoleh keuntungan. Menurut Adam Smith, perdagangan terjadi karena adanya keunggulan absolut, yaitu kemampuan suatu negara memproduksi barang lebih efisien. Kemudian, David Ricardo mengembangkan konsep keunggulan kooperatif yang menekankan bahwa negara tetap dapat memperoleh keuntungan dengan berspesialisasi pada barang yang memiliki biaya peluang paling rendah. Selanjutnya, teori modern seperti Hexer Ohly model menjelaskan bahwa perdagangan dipengaruhi oleh perbedaan faktor produksi antar negara, seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Negara cenderung mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah dan mengimpor barang yang faktor produksinya terbatas. Secara keseluruhan, teori perdagangan internasional relevan karena mampu menjelaskan alasan, pola, dan manfaat perdagangan seperti peningkatan efisiensi dan kesejahteraan, namun dalam praktiknya terdapat hambatan seperti tarif, kuota, dan kebijakan proteksi sehingga penerapannya tidak selalu berjalan secara ideal. Teori harga nilai barang menjelaskan bagaimana suatu barang memiliki nilai dan bagaimana harga barang itu terbentuk di pasar. Dalam pandangan ekonomi klasik, nilai barang sering dikaitkan dengan biaya produksi atau jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan barang tersebut. Semakin besar pengorbanan untuk memproduksi barang, maka semakin tinggi nilai barang tersebut. Sementara itu, harga pasar bisa berubah tergantung kondisi permintaan dan penawaran. Dalam teori modern, nilai barang tidak hanya dilihat dari biaya produksi, tetapi juga dari manfaat atau kepuasan yang dirasakan konsumen. Barang yang mampu memberi manfaat lebih besar akan dianggap memiliki nilai lebih tinggi. Karena itu, dua barang dengan biaya produksi sama bisa memiliki harga berbeda jika tingkat kebutuhan masyarakat terhadap barang tersebut berbeda. Contohnya, air dan berlian, di mana berlian lebih mahal karena kelangkaan dan minat pasar yang tinggi. Harga barang pada akhirnya terbentuk dari interaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Jika permintaan meningkat, sedangkan jumlah barang terbatas, harga akan naik. Sebaliknya, jika penawaran banyak tetapi permintaan rendah, harga akan turun. Jadi, teori harga nilai barang menunjukkan bahwa harga dipengaruhi oleh biaya produksi, manfaat barang, kelangkaan, serta kondisi permintaan dan penawaran. Selanjutnya, teori akumulasi serta pertumbuhan ekonomi. Teori akumulasi modal dalam perspektif klasik menempatkan tabungan sebagai mesin utama penggerak ekonomi. Menurut Adam Smith dan David Ricardo, pertumbuhan hanya dapat terjadi jika kaum kapitalis menyisihkan sebagian keuntungan mereka untuk diinvestasikan kembali ke dalam bentuk barang modal dan dana upah. Proses ini menciptakan siklus pertumbuhan di mana peningkatan modal memungkinkan spesialisasi tenaga kerja yang lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas nasional dan pendapatan masyarakat serta keseluruhan. Namun, proses pertumbuhan ini tidak berlangsung tanpa hambatan karena adanya kendala sumber daya alam, terutama tanah yang jumlahnya terbatas. Seiring dengan bertambahnya populasi, permintaan akan pangan meningkat sehingga manusia terpaksa mengolah lahan yang kurang subur. Fenomena ini memicu berlakunya hukum hasil yang semakin berkurang, di mana biaya produksi pangan membengkak dan mengakibatkan harga kebutuhan pokok naik. Kondisi ini memaksa kenaikan upah nominal bagi buruh agar mereka tetap dapat bertahan hidup pada level minimal. Dampak akhir dari tekanan tersebut adalah terjadinya pergeseran distribusi pendapatan yang merugikan investor. Ketika harga pangan dan biaya upah naik serta sewa tanah semakin mahal karena kelangkaan lahan subur, porsi keuntungan atau profit bagi pengusaha akan tergerus hingga mencapai titik nol. Tanpa adanya keuntungan, insentif untuk menabung dan melakukan akumulasi modal akan hilang, sehingga ekonomi masuk ke dalam kondisi stasioner. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi berhenti, jumlah penduduk menjadi stabil dan tingkat upah tertahan pada batas subsisten.